Wih, halo semua, selamat datang di fashion show paling beda yang pernah kalian lihat. Kita bakal time travel nih, balik ke zaman kenabian. Kalau ngomongin fashion, yang kebayang pasti tren ya kan? Ganti-ganti terus. Tapi, pernah kepikiran nggak sih gimana gaya orang 1400 tahun lalu? Di tengah gurun pasir lagi, jauh banget dari runway Milan atau Paris. Penasaran kan? Oke, kita mulai dari dasarnya dulu. Dulu itu, pakaian bukan cuma soal keren-kerenan aja loh. Baju itu ya cerminan peradaban. Bisa nunjukin identitas, budaya, bahkan jadi kunci buat bertahan hidup. Nah, ini yang seru nih. Ternyata, lingkungan itu ngaruh banget sama fashion mereka. Coba deh lihat, masyarakat di pelosok atau badai itu pakaiannya lebar, polosan, simple, fungsional. Nah, beda lagi nih sama yang di kota kayak Mekah dan Madinah. Pakaiannya sama-sama lebar, tapi modelnya lebih beragam. Dan uniknya, rata-rata tuh nggak pakai simpul atau ikatan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Siap-siap, kita mau bongkar lemari pakaian para muslimah zaman dulu. Kita intip nih, koleksi OOTD mereka satu persatu. Yuk! Yang pertama, ada al-khimar. Ini tuh kain penutup kepala. Tapi tahu nggak, khimar ini sebenarnya udah ada loh sebelum Islam. Ada yang polosan, ada juga yang warna-warni, kayak yang pernah dipakai Sayyidah Aisyah, warnanya tuh za'faran. Jadi poin pentingnya gini, Islam itu datang bukan buat bikin khimar, tapi untuk menyempurnakan cara pakainya. Biar apa? Biar menutup sampai ke dada. Berikutnya, ada yang namanya adir. Gampangnya, bayangin aja ini kayak tunik atau gamis basic zaman sekarang. Simple banget, cuma selembar kain, dilubangin tengahnya buat kepala, terus dijahit kanan-kirinya. Udah deh, sisa lubang buat tangan. Praktis abis buat kegiatan sehari-hari. Lanjut, ini dia almarf. Ini tuh kayak selendang super gede tanpa jahitan. Bahannya macam-macam, ada sutra, bulu domba, atau rami. Multifungsi banget. Ada cerita menarik nih dari Sayyidah Aisyah. Beliau cerita kalau dulu para perempuan itu pergi sholat subuh ke masjid ya, cuma berselimutkan almart ini, saking masih gelapnya. Keren ya? Jadi kayak outerwear andalan gitu deh. Oke, yang terakhir dari koleksi perempuan ada setelan al-izar dan ar-rida. Ini pakaian dua potong, juga tanpa jahitan. Gini, al-izar itu buat nutupin bagian bawah tubuh, kayak sarung lah. Terus ar-rida buat bagian atasnya, kayak selendang. Simple dan serbaguna banget. Jadi inget pakaian ikhram ya, mirip banget kan? Nah, sekarang gantian, kita intip lemari para pria. Kalau tadi koleksi perempuan ada beberapa macam, kunci fashion pria zaman itu justru cuma satu kata, tapi dalam banget, zuhud. Apa itu zuhud? Intinya, sederhana, nggak terikat sama kemewahan duniawi. Dan pakaian yang paling disukai Rasulullah SAW itu, gamis atau kamis. Kenapa ya? Soalnya, gamis itu dianggap lebih praktis dan lebih rapat nutup auratnya dibanding izar dan rida, yang kan mesti diikat-ikat dulu. Gamis tuh tinggal slup, langsung pakai, simple, sopan. Selain gamis, ada juga nih yang namanya hibarah. Ini tuh pakaian dari katun Yaman. Kerennya hibarah ini bahannya simple tapi kelihatan indah. Motifnya biasanya garis-garis. Dan ini nih yang penting, tahan kotor. Cocok banget kan buat kondisi dan aktivitas zaman itu? Terus, buat penutup kepala pria ada sistem dua lapis nih. Lapisan pertama itu al-kalansuah. Nah, ini yang sekarang kita kenal sebagai peci atau kopiah, ini dasarnya. Baru deh di atasnya dililitin al-imamah atau sorban. Tujuannya apa? Biar sorbannya itu lebih kencang, lebih kokoh, jadi nggak gampang jatuh. Praktis dan rapih kan? Oke, sekarang kita lihat satu detail yang mungkin kecil, tapi maknanya luar biasa dalam. Kita ngomongin soal alas kaki Rasulullah. Sepasang sandal yang jadi simbol kesederhanaan sejati. Coba kita perhatiin detailnya ya. Sandal beliau itu ada penjepit jarinya, ada dua tali pengikat. Desainnya polos, nggak ada hiasan sama sekali. Bahannya dari kulit hewan yang disamak. Selalu dipakai sepasang dan selalu mendahulukan kaki kanan pas pakai. Setiap detail kecil ini, semuanya nunjukin kesederhanaan yang fungsional. Oke, kita udah lihat ya macem-macem model pakaiannya. Keren-keren kan? Tapi inti dari semua ini tuh bukan soal modelnya. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting. Apa sih pesan dan nilai di balik sehelai kain itu? Nah, ini nih pertanyaan kuncinya. Jadi, apa sih inti dari semua ini? Apa yang Islam bawa ke dalam dunia fashion yang udah ada waktu itu? Apa yang berubah secara mendasar? Nah, coba lihat tabel ini. Ini ngejelasin semuanya dengan gamblang.
Kalau di zaman jahiliyah, tujuan pakai baju itu seringnya buat ya narik perhatian, pamer, nunjukin kebanggaan. Kerudung dipakai tapi sengaja diulur ke belakang, biar leher dan dadanya kelihatan. Terus Islam datang, tujuannya langsung diubah, jadi untuk menutup aurat. Cara pakai kerudung disempurnain biar nutupin dada, dan sikap bangga-banggaan itu diganti sama kesederhanaan atau zuhud. Dan inilah puncaknya. Pesan paling dalam dari Islam tentang pakaian. Walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian terbaik adalah takwa. Jadi, fisik kita memang dibalut kain, tapi esensi sejati dari berpakaian itu adalah membungkus diri kita dengan kesadaran penuh sama Tuhan. Jadi, kalau kita rangkum, fungsi pakaian dalam Islam itu ada 4 lapis. Yang pertama dan paling utama, jelas penutup aurat. Kedua, sebagai perhiasan, keindahan yang pantas. Ketiga, sebagai pelindung, ya kan, dari cuaca atau bahaya. Dan yang keempat, sebagai identitas kita sebagai seorang Muslim. Nah, setelah kita jalan-jalan di lorong waktu ini, muncul pertanyaan besar kan? Semua ini relevan gak sih buat kita? Anak-anak muda yang hidup di zaman sekarang? Prinsip-prinsip tadi masih kepake nggak? Coba deh, kita lihat evolusinya. Dulu, sebelum Islam, pakaian itu ya produk tradisi dan iklim aja. Terus Islam datang dan ngasih nilai baru. Takwa, sederhana, menutup aurat. Nah, di zaman kita sekarang, prinsip intinya tuh tetap sama. Cuma, bentuknya bisa banget beradaptasi dengan budaya lokal. Gamis di Indonesia kan beda sama gamis di Arab. Dan itu nggak apa-apa, justru itu kerennya. Oke, sebagai penutup, aku mau lempar pertanyaan ini ke kalian. Coba pikirin deh. Di tengah dunia fast fashion yang gila-gilaan, di mana tren ganti tiap minggu, dan kita kayak ditekan buat harus selalu tampil wah, prinsip kesederhanaan, fungsi, dan takwa dari 1400 tahun yang lalu itu masih ada tempatnya nggak sih? Di lemari kita, dan yang lebih penting, di hati kita. Coba deh kita renungin bareng-bareng.